Cek, cek, cek. Halo, Ya, halo Kak. cek suara Kak. Masih mantul juga ya di sana ya? Kalau di aku sih dari tadi enggak Kak. Enggak ya? Mungkin bisa tanya ke Tari suaranya Irham mantul nggak kak? Bisa cek sekali lagi coba kak. Oke, cek, cek, cek. Udah enggak ya? Insya Allah udah nggak. Ya. Oke, mungkin udah bisa kita mulai kali Kak ya. Ini udah Bisa. lewat nih kita dari jam 19. Udah mulai. Oke, sebentar. Oke, kita mulai ya Kak. Iya kak. Iya, oke. Gimana Kak Romlah, apa kabar? Oh baik. Kita udah lama nggak ketemu ya. Iya, bener banget. Semenjak pandemi ini udah jarang ya ketemu di kantor ya Kak, apalagi dengan kesibukannya masing-masing. Iya. Iya, bener banget. Sekarang gimana Kak kesibukannya? Masih tetap berjalan dengan lancar atau gimana? Halo, hai hai. Kak, gimana sekarang? Halo, Kak Irham. Iya, iya Kak Romlah bisa didengar? Suara saya bisa didengar ya? Ya, Bisa Kak? Iya, bisa. oke. Bener banget. Gimana Kak Romlah, apa kabar? Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Kak Irham Baik, baik gak? alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, kita mulai aja ya kayak untuk terkait dengan ngopi seruput kita kali ini, teman-teman jurisian, perkenalkan dulu ya sebelumnya. Perkenalkan, saya Irham akan membantu jalannya ngopi seruput kali ini, yaitu dengan judul tagihan BLBI dan MSEE, kurang lebih seperti itu. Dan nanti narasumber kita ini Kak Romlah. Nah, Kak Romlah ini sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum di Jurispolis Institute, teman-teman. Kalau teman-teman kita sedikit mengulas Jurispolis Institute itu apa sih? Nah, teman-teman jurisian,
sedikit ya saya informasikan terkait dengan Juris Police Institute ini. Juris Police Institute ini adalah lembaga yang bergerak di bidang hukum dan kebijakan publik, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terdiri dari beberapa direksi. Nah, kebetulan Karomlah ini ada di direksi lembaga bantuan hukum, seperti itu ya Kak ya? Iya, kita sama-sama Iya. direksi yang jomblo ya. Oh iya, bener banget, bener banget. Ya, kebetulan Karomlah di direksi lembaga bantuan hukum nih Jurisian itu sendiri nih, masih sendiri atau entah memang sendiri aja, kurang lebih kayak gitu ya Kak. Kita suruh aja ya yang sendiri. Benar. Iya, saya sih juga sendiri sih sebenarnya di struktur lembagaan Juris Police Institute. Iya, jadi gitu sedikit teman-teman. Oh ya, untuk yang ingin mengetahui di mana kantor kami, nah kantor kami itu ada di Benda, Pamulang, di Kota Tangerang Selatan, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada kok di Instagramnya Juris Police Institute dan jika ingin tanya-tanya Kepo-kepo atau ya. hal mengenai kepo-kepo mengenai Juris Police Institute, silakan teman-teman. Oke. Kurang lebih itu kali ya Kak perkenalan kita. Iya. Jadi di Ngopi Seruput kali ini kita akan membahas mengenai tagihan BLBI dan MSEE. Itu ya Kak judulnya? Betul. Ini yang lagi Iya, hangat-hangatnya dalam sebulan ini sering dibicarakan netizen nih. iya bener banget. Netizen yang bener-bener memang peduli pada negara gitu ya, kayak apalagi terkait dengan tagihan nih, bener-bener sangat seksi gitu ya. Oke, kalau boleh tahu Kak, sebelum kita bahas mengenai BLBI dan MSEE, BLBI sendiri itu kepanjangannya apa sih Kak? BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Oh, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Oke. Dan MSEE itu apa Kak? Kalau MSEE itu Master of Settlement Agreement, Acquisition and Agreement. Oke. Berarti ini adalah satu kesatuan yang memang benar-benar ada kaitannya ya. Seperti itu ya, Kak? Betul Oh iya, banget. teman-teman. MSEE itu. Iya, benar. Teman-teman, BLBI ini Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Nah, sedikit saya mengupas terkait dengan BLBI. Kalau salah, mohon dikoreksi ya, Kak. Iya. Kita Iya. sama-sama diskusi di sini bareng-bareng sama kawan-kawan semua majurusan Iya, semua. benar. Namanya ngopi seruput ya, Kak ya. Nah, BLBI ini sendiri Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, simpelnya gini, Bank Indonesia melakukan atau memberikan pinjaman kepada bank-bank, terutama bank-bank swasta, yang pada saat itu memang sedang mengalami krisis likuiditas, gitu ya Kak? Betul sekali. Iya, betul banget. Dan sampai sekarang kalau tidak salah BLBI ini ada ketika pas negara kita dan dunia bahkan itu terjadi krisis moneter, bisa dibilang seperti itu ya Kak. Betul. Iya, itu pada tahun sekitar 97 98 ya kalau nggak salah ya Kak. Iya, seumuran Iya, Kak Ilham lah. saya belum lahir kebetulan nih Kak. Iya. Kita berdua BLBI ini, tapi sampai kita udah besar kayak gini sampai bisa membahas BLBI, tapi BLBI sendiri belum selesai nih masalahnya. Iya, bener banget. Jadi bener-bener memang permasalahan itu apa sih sebenarnya sampai 23 bahkan 24 tahun ini belum selesai gitu permasalahan seperti itu kayak. Iya, betul. Oke. Mungkin itu kali ya teman-teman terkait dengan BLBI. Nah, di dalam BLBI ini kan tagihan terhadap BLBI ya. Ini kan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Nah, untuk bank-bank swasta sendiri atau bank-bank yang mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia, nah itu terdiri tentu dong sebuah perusahaan terdiri dari ada rapat temu pemegang saham, komisaris dan direksi gitu ya Kak kurang lebih. Nah, ini yang disebutkan dengan yang memiliki bank atau pemegang sahamnya itu bisa disebut dengan obligor gitu ya Kak.
bisa jadi, bisa Ya, mereka jadi. tergantung dari perjanjian penyelesaian BLBI mereka nanti. Apa mereka Hmm, termasuk obligor atau debitur? Oke, oke, oke. Oke, mungkin langsung saja Kak, untuk tagihan BLBI ini bisa Kakak sampaikan ke teman-teman, semoga teman-teman memahami dan mengetahui isi dari apa sih permasalahan kenapa Juris Police Institute sendiri membahas bantuan likuiditas Bank Indonesia dan MSEE seperti itu Kak. Oke, silakan Kak Romlah. Ya, terima kasih Kak Irham yang sudah memandu acara kita nih. Enak banget nih ditemenin sama Kak Irham. Tapi kan kita di sini nggak cuma berdua ya, ada kawan-kawan juris yang lain yang hadir di sini ikut bergabung berdiskusi bareng sama kita. Nanti kalau misalkan memang ada yang ingin kita diskusikan, silakan aja nih kawan-kawan yang lain ya. Kita di sini sama-sama diskusi. Iya, Oke, teman-teman kalau benar banget. ngomongin masalah, Untuk kalau ngomongin yang ingin bertanya atau apa takut lupa gitu langsung aja diketik kolom komentar ya. Insya Allah nanti coba bisa saya simpulkan pertanyaan dari teman-teman. Oke, Karama silakan silakan. Oke. Kalau kita ingat-ingat lagi ngomongin BLBI nih, apa sih BLBI? Kenapa kok sampai sekarang sampai kita besar kayak gini dari saya belum lahir, dari saya baru lahir dan lain-lain, dari saya baru lahir, kenapa dana ini tuh belum selesai-selesai gitu? BLBI ini kenapa belum selesai-selesai? Permasalahan di mana? Kita balik lagi ke sejarah BLBI dulu. Tadi yang udah dikatakan sama Kak Irham, bahwa BLBI itu dulu muncul pada saat Indonesia, bukan hanya Indonesia, dunia pada saat itu mengalami krisis moneter. Yang pada saat itu saja nilai tukar dolar terhadap rupiah itu mencapai angka 15.000. Kita aja tahun 2020 kemarin atau 2019 kemarin dolar sampai 14.000 saja udah ketar-ketir. Apalagi pada saat itu 23 tahun yang lalu satu dolar saja sudah sampai 15.000. Kita bisa membayangkan bagaimana krisis pada saat itu. Dari krisis itu berangkatlah banyak permasalahan-permasalahan ekonomi dan ketidakseimbangan ekonomi di Indonesia pada saat itu. Banyak perusahaan-perusahaan kolaps, perusahaan-perusahaan pilot, dan bahkan mempunyai utang sana-sini, sehingga akhirnya mereka membutuhkan bantuan dari bank, yang dimana yang mana peran bank itu sendiri disebutkan di Undang-Undang Perbankan bahwa bank itu adalah intermediate antara pemerintah, intermediasi, di mana di situ bank memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, karena banyaknya perusahaan yang kolaps dan meminjam kepada perbankan sampai pada saat itu perbankan mencapai batas maksimum pemberian kredit. Nah, kalau kita buka di Undang-Undang Perbankan 92 nih, ada namanya perbankan tuh nggak boleh begitu aja ngasih kredit yang diberikan oleh perbankan itu memiliki batasan-batasan. Nah, pada saat krisis moneter itu perbankan mau nggak mau karena memang banyaknya permasalahan yang ada dan juga memang krisis sana sini untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, akhirnya bank memberikan kredit kepada masyarakat yang pada saat itu sangat banyak, sehingga perbankan yang mengalami pembiayaan yang sangat banyak, namun namun tingkat NPL atau non-performance loan itu tinggi, itu menyebabkan bank kesulitan dalam likuiditasnya. Seperti itu. Nah, kalau karena pemerintah nggak mau melihat perbankan yang kolaps satu persatu, akhirnya pemerintah pada saat itu memberikan kebijakan bahwa melalui BI mereka akan memberikan dana likuiditas, di mana kalau bisa dihitung pada saat itu dana likuiditas yang diberikan oleh pemerintah itu mencapai 140 lebih triliun yang disalurkan ke kalau nggak salah sih disalurkan kepada 40 lebih perbankan pada saat itu. Karena pemerintah juga pada saat itu yang mengatur terkait BI dan BLBI dan penyalurannya itu, pemerintah juga membentuk badan yang dulu itu disebut namanya BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nah, disitulah terjadi kesepakatan muncul MSEE, MRNIE, dan ataupun akta penyelesaian utang para pemegang saham dan lain-lainnya oleh pemerintah.
Gitu, Kak. Jadi seperti itu ya. Nah, terkait dengan hal itu, Kak. Jadi yang menjadi titik problem, yang menjadi titik permasalahan bantuan dari Bank Indonesia ini, itu apa sih, Kak? Terkait dengan bantuan likuiditasnya seperti itu. Oke, kalau ngomongin permasalahannya BLBI ya, permasalahan BLBI itu setiap tahun hampir setiap tahun tuh ada gitu. Kita selalu dengar Bener banget. hampir setiap tahun BLBI ada masalah ini nih, BLBI ada masalah ini nih. Apa aja sih masalahnya kalau kita lihat lagi ngulas apa problematika terkait BLBI ini itu udah terjadi dari dulu gitu, dari tahun 2000. Pada saat itu BPK melalui auditnya itu tadi kan di awal saya menyebutkan bahwa dana BLBI yang digelintirkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia yang diurus sama BPPN itu mencapai dana 147 triliun lebih lah ya. Namun ternyata setelah diaudit oleh BPK yang yang kembali kepada masyarakat yang jadi biaya pembiayaan oleh masyarakat, kredit masyarakat yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat itu hanya sekitar 7 triliun. Sisanya 130 lebih triliun itu disalahgunakan oleh para pemegang saham perbankan ataupun petugas BI pada saat itu. Itu permasalahan pertama yang pada saat itu baru saja yang pada saat itu timbul tahun 2000 itu ya. Lalu kemudian setelah diselidiki lebih dalam itu tahun 2003 mulailah dibuka kasus pertama terkait suap dan juga penggelintiran dana BLBI pada saat itu hingga sampai terakhir kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah itu 2019 kita pernah geram pada saat itu oleh putusan Mahkamah Agung di mana pada saat itu Mahkamah Agung memutus bebas Syarifuddin Tumenggung yang mana pada persidangan pengadilan tingkat pertama itu dinyatakan bersalah terhadap suap SKL. SKL itu apa? Nanti mungkin kita bisa sebutkan, kita jelaskan di belakang gitu Kak. Permasalahan itu jadi banyak banget gitu. Gitu ya, bahkan sampai permasalahan dari BPK sendiri juga di sini BLBI ya, BPK juga ikut terlibat seperti itu ya Kak ya. Nah, maksudnya tadi kan lebih Kakak pada auditnya ya. Iya, nah tadi kan Kakak agak menyebut itu MSEE dan MRNIA sampai akta pengakuan hutang seperti itu ya. Ya, tentu kita memang tahu di sini tagihan. Nah, terkait dengan hal-hal itu mungkin sedikit agar teman-teman memahami ya makna dari MSEE, MRNIA sampai dengan APH akta pengakuan hutang seperti itu Kak. Boleh Kak, silakan. Oke, kalau kita ngomong apa itu MSEE, MRNIA dan juga akta pengakuan hutang itu sebenarnya itu adalah salah satu penyelesaian BPPN. Tadi saya bilang di awal BI ini agar dana BLBI ini tersalurkan dengan baik dan juga baiklah penyelesaian juga pada saat itu pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, di mana pada saat itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional pada saat itu membentuk penyelesaian kesepakatan dengan para pemegang saham perbankan yang pada saat itu menerima BLBI. Nah, penyelesaian pembayaran BLBI ini itu kalau dirangkum itu ada 3 cara pada saat itu. BPPN menawarkan 3 cara. Yang pertama itu MSEE, MRNIA, dan juga Akta Pernyataan Hutang. Lalu apa sih MSEE? Tadi sebenarnya sudah disebutkan ya di awal bahwa MSEE itu singkatan dari Master Settlement of Acquisition and Acquisition Agreement, di mana pada saat itu perbankan yang menerima dana BLBI yang asetnya itu masih cukup untuk kalau dihitung-hitung lah kalau mereka nggak bayar anggaplah gitu ya, asetnya mereka tuh bisa melunasi BLBI yang sudah diterima oleh perbankan pada saat itu MSEE singkatnya ya. Kalau kita mau ngomong singkatnya saja dulu, kita ngomongin anggaplah overview MSEE dan juga MRNIA dan lain-lain gitu. Kalau MRNIA
itu ditujukan bagi mereka yang perbankan yang menerima BLBI pada saat itu, namun asetnya tidak mencukupi untuk membayar untuk membayar keseluruhan BLBI yang sudah diterima oleh perbankan pada saat itu. Sedangkan untuk akta penyertaan hutang sendiri itu bagi mereka yang bahkan tidak sanggup untuk membayar tunai dan juga tidak memiliki aset yang mencukupi untuk membayar BLBI seperti itu. Lalu secara rinci apa sih isinya MSEE? Jadi sebenarnya kalau dikatakan rincinya MSEE itu apa, kita nggak bisa tahu ya, karena MSEE itu yang punya dokumennya ya mereka para perbankan. Kalau misalkan saya suatu ketika mungkin atau kapan gitu ditunjuk sebagai kuasa hukumnya, mungkin saya baru bisa lihat dokumen MSEE perbankan yang sudah mereka punya. Kita cari pun kita nggak bisa karena itu dokumen rahasianya mereka, dokumen pribadi mereka. Tapi kalau dilihat dari mereka yang dulu ikut merumuskan MSEE, MRNIA, dan juga akta pernyataan hutang pemegang saham para pemegang saham pada saat itu, isinya kalau kurang lebih itu MSEE itu terkait bagaimana penyelesaian pembayaran nanti. Jadi kalau dilihat bentuk MSEE pun juga ada dua. Yang pertama itu MSEE bagi perbankan yang diberhentikan seluruhnya kegiatannya. Pertama itu, atau bank takeover. Dan juga kedua MSEE bagi perbankan yang perbankan yang dibekukan usahanya atau BBK. BBK. Perbankan yang dibekukan usahanya. Jadi benar-benar diberhentikan usahanya pada saat itu. Dan juga yang kedua adalah MSEE bagi mereka perbankan yang di take over sahamnya pada saat itu. Nah, perbedaannya apa? Kalau untuk mereka yang dibekukan usahanya, itu mereka masih harus membayar dengan aset-aset mereka dan juga membayar uang tunai. Sedangkan untuk mereka yang perbankan yang pada saat itu di take over sahamnya, itu contohnya ya, kalau yang di take over sahamnya itu kayak BCA. Kalau yang di freeze kegiatan usahanya, dibekukan kegiatan usahanya, itu contohnya seperti Bank Dagang Negara Indonesia, BDNI. Sekarang kan udah nggak ada kan, karena memang udah di freeze pada saat itu, dibekukan usahanya pada saat MSEE. Sedangkan kalau kayak BCA yang hanya di take over, itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Perbedaannya di mana tadi? Perbedaannya pada saat penyelesaian pembayaran BLBI ini. Kalau untuk perbankan yang take over, itu karena dia asetnya sudah diambil oleh pemerintah, jadinya mereka hanya tinggal membayar BMPK saja, atau batas minimum pemberian kredit yang tadi. Jadi usaha-usaha yang minta kredit berlebih pada saat itu diwajibkan untuk dibayar oleh perbankan. Nah, sedangkan kalau untuk yang dibekukan itu harus memberikan asetnya dan harus membayar dengan uang tunai. Permasalahannya tentu saja bukan yang sekarang lagi diomongin, bukan yang mereka sudah di take over sahamnya, tapi mereka yang di freeze usahanya atau yang dibekukan usahanya. Karena mereka walaupun sudah menyerahkan aset, namun ternyata banyak ketika dilihat atau ketika ingin dieksekusi sekarang ini itu susah karena karena ada permasalahan dengan pihak ketiga. Kayak kemarin itu di September awal kemarin kita sempat dikejutkan dengan adanya sita yang dilakukan oleh Satgas baru nih yang dibentuk tahun 2020 ini nih. 2021 ini, Satgas BLBI. Dan juga di Pondok Pinang kalau nggak salah ya, itu yang disita oleh Satgas BLBI seperti itu. Nah, kalau melihat bagaimana penyelesaian sengketanya sekarang, pemerintah sekarang mulai mau menyelesaikan sengketanya melalui jalur perdata, di mana di situ pemerintah tahun 2021 ini, kemarin di bulan April kalau nggak salah,
membentuk Satgas BLBI, di mana Satgas BLBI ini memiliki wewenang yang sebenarnya hampir sama kayak BPPN. Cuman karena BPPN itu apa ya, belum maksimal mungkin, atau bahkan kerja, saya nggak tahu juga ya, karena komposisinya BPPN dan juga Satgas BLBI itu sebenarnya sama sebenarnya ya. Namun memang di antara BPPN pada saat itu dan tahun 2004 itu dibentuk lagi namanya PPA, atau petugas penyelesaian aset, yang di situ terdiri dari Jaksa Agung saja. Jadi yang mengurus pada saat itu dari tahun 98 sampai 2003 itu BPPN, lalu dari tahun 2004 sampai 2020 kemarin itu PPA. Sampai akhirnya 2021 BLBI ini balik lagi ke yang kayak BPPN, cuma namanya diganti jadi Satgas BLBI gitu. Namun sampai sekarang walaupun udah dibentuk berkali-kali panitia penyelesaian BLBI, dana BLBI ini belum selesai-selesai. Seperti itu. Lalu kalau mau ditanya lagi terkait apa sih tugasnya Satgas BLBI ini? Satgas BLBI ini mereka tugasnya ya menagih hutang-hutang yang kayak kemarin awal September beberapa nama atau bahkan sampai 7 nama yang dipanggil oleh Satgas BLBI untuk bayar sekian ratus miliar atau bahkan ada yang sampai 8,7 triliun itu terkait terkait BLBI ini, hutang BLBI yang mereka belum bayarkan kepada pemerintah, dan asetnya ternyata ketika ingin disita, ternyata asetnya pun bermasalah dengan pihak ketiga, jadinya nggak bisa disita oleh pemerintah juga, seperti itu. Nah, permasalahan lagi perdebatannya di mana sih, perdebatan hukumnya? Kalau kita ditanya, ini kok kayaknya lebih kepada kayak perdebatan ekonomi, bukan perdebatan hukum. Nah, kemarin bahkan ada yang jadi permasalahan itu banyak pertanyaan yang kemudian muncul. Ini kan sudah diselesaikan melalui MSEE tadi. Kalau misalkan nggak selesai, berarti kan pemerintah kan sebenarnya udah megang jaminan aset. Kalau mereka yang MSE ya, bukan mRNAE. Karena kalau yang mRNAE mungkin memang secara jelas ya, mereka masih punya hutang karena tidak ada aset yang dijaminkan. Tapi bagi mereka, kenapa nih mereka yang pakai MSEE, kenapa masih dipanggil? Kayak kemarin ada kuasa hukum senior saya juga, Pak James Purba itu, bilang bahwa sebenarnya kliennya Pak James Purba itu, atau Pak Sugiono yang dapat tagihan sekitar 900 miliar, itu sudah ada penyelesaian melalui MSEE. Kenapa masih dipanggil? Kan asetnya sudah disita oleh pemerintah. Kan? Seharusnya kalau sudah disita oleh pemerintah ya tinggal lelang saja kalau memang si debitur ini atau obligor ini nggak mau bayar, kan jadi tinggal sita saja atau eksekusi saja asetnya, karena memang sudah ada jaminan, karena yang proses yang digunakan proses penyelesaian yang digunakan pada saat itu adalah MSEE, bukan mRNAE ataupun akta pengakuan hutang. Kenapa masih dipanggil juga? Mungkin salah satunya karena kita juga nggak tahu nih, permasalahan lain dari dana BLBI ini juga sebenarnya nggak ada transparansi. Jadi kita ini hanya bisa meraba-raba saja. Kenapa kok bisa dipanggil? Padahal sudah ada sita jaminan aset yang seharusnya itu sudah mencukupi dari bantuan likuiditas yang diberikan oleh BI. Karena prosesnya lagi-lagi MSEE. Tadi kan saya di awal sudah bilang perbedaan dari MSEE pada saat itu dan mRNAE itu apa? Hal yang menjadi perbedaan jelas itu MSEE, kalau perbankan yang pada saat itu penyelesaian menggunakan MSEE itu harusnya sudah ada jaminan aset yang itu mencukupi dengan dana BLBI. Kenapa sekarang ada beberapa nama yang mereka itu sudah punya aset yang dijamin, kenapa mesti dipanggil? Kan sebenarnya permasalahannya di situ.
seperti itu. Tapi bagaimana kenyataannya kan kita nggak tahu karena dokumen-dokumen itu ada di pihak masing-masing dan juga tidak ada transparansi dari baik itu dari dulu ya, dari BPPN maupun PPA dan bahkan Satgas BLBI sampai saat ini gitu. Kita hanya tahu tiba-tiba ada panggilan 900 miliar untuk Pak Sugiono gitu. 8,3 triliun untuk siapa gitu. Tiba-tiba kita tahunya tiba-tiba ada panggilan-panggilan seperti itu. Sedangkan prosesnya angka-angka itu dari mana kan kita nggak tahu seperti itu. Nah, permasalahan-permasalahan kayak gini juga sebenarnya kalau permasalahan hukum BLBI ini ada yang nanya cuma nanti mungkin kita tanggapin nanti aja. Ada yang menarik lagi terkait BLBI ini. Tadi saya menyebutkan di awal tahun 2002 pada saat Bu Megawati masih jadi presiden itu mengeluarkan impres yang berisi terkait SKL, surat keterangan lunas dana BLBI yang kemarin ternyata kena suap dan lain-lain, kena penggelapan dan lain-lain lah seperti itu. Kalau kita lihat struktur SKL-nya, nah Bank A anggaplah ya, atau Bank BDNI lah, atau anggaplah Bank A saja ya. Bank A itu sudah lunas, namun itu menyebutkan bahwa tidak akan ada tuntutan pidana setelah itu. Ini yang jadi permasalahan bagi yang jadi permasalahan para pakar hukum pada saat itu. Ada release and discharge, di mana perbankan pada saat itu sudah dibebaskan dari kewajibannya karena memang sudah membayar dengan adanya SKL itu, tapi juga dia dilepaskan kewajibannya dari pertanggungan pidana. Apakah diperbolehkan adanya perjanjian loh, ini perjanjian bukan bukan peraturan perundang-undangan, ini perjanjian antara BPPN yang saat itu mewakili negara dan juga para pemegang saham perbankan yang pada saat itu menerima BLBI. Itu ada salah satu klausul yang tadi melepaskan mereka dari segala tuntutan pidana. Itu yang juga dulu jadi perdebatan, kenapa kok perjanjian ada isinya kayak gitu. Padahal kita ingat di 1320 kalau kita lihat KUHP itu nggak ada sama sekali unsur gimana ya, apakah ini diperbolehkan gitu oleh hukum tuntutan pidana seperti itu. Padahal kita tahu tadi kalau seandainya pihak yang sudah melunasi tersebut mendapatkan SKL yang berisikan klausul pembebasan pidana, ternyata setelah kemudian hari ditemukan bahwa ternyata mereka salah satu perbankan yang menyalahgunakan, tadi saya bilang di tahun 2000 ada penyalahgunaan 130 triliun itu. Lalu lantas bagaimana, apakah nanti pemerintah tidak bisa menggugat kembali? Karena kan sudah ada pernyataan SKL, bisa saja mereka berdalih seperti itu. Itu juga menjadi salah satu perdebatan perdebatan pakar hukum pada saat itu. Seperti itu, Kak. Oke. Wow. Mungkin itu aja dulu nih sekalian, kalau misalkan kita mau diskusi-diskusi, Kak. Silakan kawan-kawan jurisian dan lain-lain. Karena memang permasalahan hukum BLBI ini ribet dan banyak gitu. Kita mau ngomong mana kayak gimana gitu. Cuman kalau fokus kita kan tadi sebenarnya memang terkait MSEE saja. Kenapa ada obligor yang sudah menyepakati pakai MSEE penyelesaiannya, aset sudah disita oleh pemerintah, namun masih dapat panggilan Satgas BLBI ini. Seharusnya kan sudah penyelesaian MSEE selesai di aset gitu, karena asetnya saja sudah mencukupi dari dana BLBI. Seharusnya nggak usah perlu ada tagihan lagi seperti itu. Itu Kak. Mungkin diskusi aja nih Kak, kayaknya seru nih ya, kawan-kawan juga. Iya benar. Untuk teman-teman yang memang ada pertanyaan atau ada yang sedikit untuk memahami terkait dengan BLBI ini, silakan ya diketik di kolom komentar. Nah, sambil nunggu teman-teman nih Kak, boleh ya saya tanya sedikit ya Kak.
ini permasalahan BLBI ini benar-benar cukup crowded ya. Eh, Sampai makanya kenapa sekarang mungkin teman-teman jurisian juga memahami mengapa sampai di kurun waktu 22, 23 bahkan sampai 24 tahun ini belum selesai juga. Nah, berangkat dari eh, alas pertama kalau bisa dibilang kita eh, ini BLBI sebenarnya kan itu untuk membantu bank-bank yang mengalami likuiditas gitu ya, mengalami likuidasi gitu ya kayak. Nah, kenapa permasalahan sampai se-crowded ini? Apakah memang dana dari untuk likuidasi ini diselewengkan ataukah memang benar-benar digunakan atau seperti apa sih Kak? Kalau dari Karom lah. Oke, kalau misalkan nanya 137 triliun itu kemana yang diselewengkan, itu kan dari hasil audit BPK ya. Jadi setelah dipelintirkan dana sekitar 140 triliun lebih itu kepada perbankan-perbankan, BPK ini melakukan audit gitu, apakah benar uang sebanyak itu disalurkan kembali ke masyarakat gitu atau tidak, karena setelah mendapat BLBI pun krisis pada saat itu belum selesai. Kenapa kok bisa gitu? Jadi BPK pada saat itu akhirnya melakukan audit dan ternyata ketika ditemukan audit, tadi saya bilang hanya 7 triliun saja yang tersalurkan kepada masyarakat dan sisanya nihil entah kemana. Bahkan ada yang diselewengkan ke luar negeri, dibelikan aset dan lain-lain gitu. Kita kan jadi nggak tahu karena sudah banyak sekali seperti itu. Jadi mungkin Begitu. Oh, permasalahan kita nih kayak kemana-mana ya. Padahal kita fokusnya cuma pengen MSE sama BLBI aja nih. Cuman jadi akhirnya ke pidana, perdata dan bla 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 lah gitu. iya benar banget, benar banget. Karena ya memang cukup crowded permasalahan BLBI ini ya, apalagi menyangkut terkait dengan haknya negara juga gitu ya Kak. Nah, jadi untuk dana BLBI ini Kak, pemerintah atau Bank Indonesia itu tentu menyiapkan pada tahun 97 98 tentu benar-benar menyiapkan dana dong untuk menjaga kredibilitas bahkan untuk kelangsungan dari bank-bank swasta tersebut gitu ya Kak. Nah, ini udah disediakan oleh pemerintah dan memang fungsi dari Bank Indonesia ya kan yang sebagai bankers dari bank-bank lain seperti itu. Nah, udah disediakan pemerintah, dana likuiditasnya ada. Nah, apakah pemerintah ini memang hanya menyediakan atau menyediakan, nah dananya ini memang benar dari BI ini sendiri? Wow, mohon maaf nih teman-teman, Kak Romlah kayaknya ke distract nih dengan sinyal. Coba kita ini lagi ya, undang lagi ya. Sebentar, sebentar. Ya, halo Kak Roms. Ya, halo Kak Roms. Gimana? Sorry, tadi ada kesalahan teknis. Gitu ya, Ya, oke. lanjut, Kak. Gimana, Kak? Iya, tadi terkait dengan mantul lagi ya suaranya. Di aku enggak. Di kakak nggak ya? Iya, terkait dengan tadi sampai pemerintah itu menyediakan dana BLBI. Nah, ini kan benar-benar lagi krisis moneter. Nah, itu pemerintah meminjam uang kepada Bank Dunia atau seperti apa, Kak? Prosesnya sih sebenarnya memang meminjamkan gitu ya. Meminjam namanya bantuan lah ya, tapi pemerintah juga kalau kita dulu pernah kalau ikut kelas ekonomi dulu ketika mata uang beredar terlalu banyak maka akan terjadi inflasi dan lain-lain.
Nah, pada saat itu memang karena untuk membantu perbankan yang lain, akhirnya pemerintah juga tidak ada jalan lain selain memberikan bantuan BLBI, walaupun konsekuensinya nanti adalah timbul inflasi yang sangat tinggi. Ya, solusinya agar selesai, dan juga kita tahu kan dana BLBI ini juga bukan dari pemerintah seutuhnya, namun kita pada saat itu meminjam kepada IMF. Yang notabene Bank Indonesia, Bank Dunia pada saat itu. Tentu saja pembayarannya terus sampai saat ini pun terus berjalan gitu. Namun kenapa hanya pemerintah yang membayar, padahal yang memiliki kewajiban itu 40 perbankan ini bukan pemerintah. Kenapa malah pemerintah yang harus membayar, seperti itu kan? Jadinya mungkin ini salah satu tindakan tegas dan salah satu solusi yang mungkin menurut pemerintah adalah menagih kembali hutang-hutang yang dimiliki mereka, perbankan yang pada saat itu menerima BLBI. Dan kenapa harus dibentuk Satgas sih? Memangnya nggak ada saran lain gitu, nggak ada jalan keluar lain? Sebenarnya sih bisa saja, namun kan karena tadi walaupun ada MSEE dan lain-lain, MRNAIE yang harus itu kan memang harus ada debt kolektornya lah, anggaplah kalau kita di perbankan gitu ya, ada debt kolektornya gitu. Harus ada yang bisa tegas untuk menagihkan hutang-hutang tersebut, dan juga melaksanakan eksekusi terhadap jaminan-jaminan yang sudah ada. Seperti tadi ada jaminan bagi mereka yang sudah pakai MSEE, penyelesaiannya berarti aset-aset tersebut kan harus disita, harus dieksekusi dan lain-lain agar pemilikannya beralih kepada pemerintah. Dan lainnya juga sebenarnya permasalahan ini juga sempat kemarin jadi permasalahan ya sama pakar-pakar hukum. Kenapa jalan keluar yang diminta, kenapa jalan keluar yang akhirnya dipilih oleh pemerintah itu jalur perdata, bukan pidana? Karena kan tadi saya di awal kita udah ngobrol, tadi Kak Irham juga udah nanya terkait seharusnya ini kan ada dana yang digelapkan nih. Kenapa pemerintah tidak menuntut pidana terkait penggelapan dana, terkait ternyata ada asetnya yang akhirnya digelapkan ke luar negeri dan lain-lain? Kenapa nggak pakai pidana aja gitu jalurnya? Banyak juga pakar hukum yang berpendapat demikian. Namun hemat saya pribadi, karena kita ini kebutuhan yang sangat diperlukan Indonesia pada saat ini adalah membayar kembali hutang itu kepada IMF, bukan hukuman jera kepada mereka. Oke, hukuman jera memang ada, karena di pemerintah sendiri pun menyebutkan pidana tidak akan, kalau memang nantinya pada saat ini pada saat Satgas menagih ini tidak ada pidana atau ada pidana, maka pemerintah akan menggugat tersebut langsung ke pidana. Tapi kan lagi-lagi saya bilang tadi, ini bukan permasalahan kita harus kejar tuh orang, kita harus kasih mereka sanksi agar mereka jera dan lain-lain. Tapi permasalahannya kita ini ada di posisi krisis, di mana kita harus membayarkan hutang-hutang tersebut ke IMF segera atau secepatnya. Karena 23 tahun ini hutang kita kepada IMF itu belum selesai-selesai. Nah, mungkin ini salah satu jalan, namun kita harapkan bersama mungkin di sini ya, pemerintah tidak menutup mata atau bahkan menghapus klausul release and discharge di klausul SKL tadi, surat keterangan lunas tadi, yang terkait klausul membebaskan mereka dari tuntutan pidana. Karena selama 20 tahun ini kita nggak tahu uang itu digelapkan kemana, apa uang mereka, aset-aset tersebut ternyata dicuci, ada pencucian uang dan lain-lain, kan kita nggak tahu. Jadi seharusnya memang pemerintah tidak menutup mata terhadap tindakan-tindakan pidana yang ada. Nah, namun meneruskan
jalan perdata ini dengan tadi tidak menutup mata terhadap tindakan pidana yang sudah dilakukan oleh mereka para pemegang saham perbankan ini. Oke Kak, gitu Kak. Berarti Oke, kalau kawan-kawan selama kayaknya tadi ada pertanyaan-pertanyaan. iya benar Kak, sedikit nih Kak, karena masih penasaran juga nih Kak. Nah, Oke. terkait dengan utang kita yang sampai 23 tahun ini, nah bunga sama IMF dan Argonya itu berarti masih tetap berjalan dong kalau seperti itu. Masih. Makanya itu mungkin kemarin kan di press release Pak Kemenko Polhukam pada saat pembentukan Satgas BLBI ini menyebutkan kita ini harus bayar hutang, terus ditambah dengan Bu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa kalian yang ngutang kenapa negara yang harus bayar, kayak gitu. Kemarin ada perkataan-perkataan seperti itu. Oke. Oke, coba kita tanggapi dulu ya nih Kak, pertanyaan dari Jurisian, dari teman-teman ini dari Kak Faiko. Nah ini juga dari Jurisian ya, ini dari wakil direktur kita ya di Jurisprudence Institute ya. Nah Kak Faiko bertanya terkait dengan tanggapan Kak Romlah nih soal SP3 kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia itu seperti apa sih? Itu Kak. Gimana Kak? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan keluar konteks ya, karena kan kita membahas terkait MSEE-nya nih, MSEE dan BLBI-nya, bukan terkait sengketa-sengketa skandal-skandal yang akhirnya timbul dari BLBI. Tapi nggak apa-apa, kita tanggapi saja karena masih kalau dilihat dari sejarahnya memang ada, tapi pembahasan kita nggak ke situ sebenarnya. Oke, tanggapan kenapa SP3 KPK bagaimana? Sebenarnya kalau saya sendiri sebagai praktisi hukum, kalau mengatakan terkait hukum acara, ya boleh-boleh saja SP3 itu ada. Kenapa nggak ada? Polisi pun ada gitu. Kalau memang ternyata terbukti tidak bersalah, ini ada tadi ya, dengan catatan memang terbukti tidak bersalah dan lain-lain. Boleh saja KPK mengeluarkan SP3 menurut saya. Ini menurut saya ya, kalau kita lihat di KUH perdatanya. Maaf, kalau kita lihat dari hukum acara gitu. Karena kan KPK juga termasuk salah satu penyidik. Penyidik memiliki salah satu kewenangan di mana mereka bisa mengeluarkan SP3 itu. Jelas di KUHP ya, itu jelas ya. SP3 itu jelas. Lantas, tapi kalau kita lihat dari sisi pemberantasan tindak pidana korupsi, kita memang apa di pengadilan pertama pada saat itu. Kita anggap contoh, ini kan kita ngebahas SP3 itu terkait itu ya, kasusnya tadi Syarifuddin Tumenggung. Kenapa pada saat itu kasus Syarifuddin Tumenggung pada saat itu kasus ST di pengadilan pertama itu bisa dinyatakan bersalah karena sudah menyuap terkait adanya SKL BLBI tadi, surat pernyataan hutang, pernyataan bantuan dana likuiditas Bank Indonesia. Padahal dia melunasi hutang tersebut. Jadi ada suap dengan petugas BPPN atau BI kalau nggak salah pada saat itu, ternyata terbukti di pengadilan pertama. Namun yang akhirnya kemudian muncul di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu kan terkait bukti-buktinya yang ternyata yang ada beberapa bukti yang dianggap tidak sahkan pada saat itu. Jadi apakah sebenarnya ini sebenarnya memang benar-benar tidak ada pidananya atau tidak kan? Karena SP3 itu kan kelumang ternyata dia terbukti tidak bersalah, atau ternyata ketika diselidiki, atau ternyata tidak, atau ternyata setelah diselidiki akhirnya ternyata memang tidak ada hal yang membuktikan bahwa dia itu bersalah. Yang jadi pertanyaan, dia sudah pernah
dijatuhi putusan bersalah. Nah, seharusnya KPK di sini menyikapi kalau memang dulu dia sudah pernah dikatakan bersalah, itu kan sebenarnya bisa menjadi salah satu bukti kuat atau bahkan mungkin kita KPK nanti bisa saja mencari bukti-bukti lain yang dapat menguatkan bukti yang sudah ada agar kasus ini bisa terus berjalan. Sebenarnya kan yang harus diperhatikan di situ bukan masalah SP3-nya. SP3 ini keluar kok KPK baru pertama kali mengeluarkan SP3. Sebenarnya kalau SP3 itu boleh-boleh saja karena mereka itu di situ posisinya sebagai penyidik walaupun mereka KPK, mereka kan posisinya sebagai penyidik. Namun kalau melihat dari kasusnya ya memang seharusnya tidak keluar SP3 karena kasus ini sebenarnya sudah pernah dinyatakan bersalah. Namun memang ada beberapa pertimbangan yang kemudian akhirnya di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung akhirnya membebaskan kasus tersebut seperti itu. Mungkin ada kawan-kawan jurisian lain yang ingin bertanya terkait MSEE atau BLBI terkait ya seperti itu. Atau mungkin yang hadir di sini pernah dipanggil oleh Satgas BLBI nih. Sebagai dalam hal ini sebagai obligor ya kayak salah satu pemegang saham ya. Iya, atau jangan-jangan Kak Irham pernah dipanggil ya sama Satgas BLBI. Oh aduh. Iya mungkin seperti itu Kak Faiko. Gimana? Ada yang tanyain lagi gak? Sambil nunggu Kak Fai ya Kak ya. Apa? Yang kan dari mulai tahun 2000, 2004 itu tadi ada BPPN, ada PPA, ada sampai dengan ada Satgas gitu ya Kak. Tapi masih belum bisa selesai juga nih, karena memang benar-benar cukup crowded seperti ini. Nah, dari ini kan tadi juga ada penyelewengan ya, yang ada dari siapa? ST ini ya, gitu juga ya. Nah, ini Satgas ini ada nggak sebenarnya dasar hukumnya atau apanya gitu kan? Kita sebagai masyarakat dan praktisi gitu juga harus memahami gitu kan ya. Sebenarnya dasar pembentukan dari Satgas ini ada nggak sih dasar hukumnya gitu Kak? Oh, kalau mau disebutkan apa dasar hukumnya pembentukan Satgas, itu Satgas BLBI kemarin kan disahkan dengan Kepres ya, kalau nggak salah Kepres nomor 6 tahun 2021 terkait satuan tugas penagihan hak tagih negara terhadap bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kalau baca Kepres tersebut, sebenarnya Kepres tersebut hanya merujuk salah satunya kepada TAP MPR, ketetapan MPR tahun 2001 atau 2002 kalau nggak salah itu. Itu merujuk ke sana di mana TAP MPR itu sebenarnya menyebutkan terkait pembentukan BPPN atau pemerintah harus membentuk suatu satuan tugas atau badan yang terkait penyelesaian BLBI. Sebenarnya seperti itu kalau kita baca TAP MPR-nya. Cuman karena BPPN waktu lagi itu dipindahkan tugasnya ke PPA yang mana di situ dalam ruangan Kejaksaan Agung, dan kemudian sekarang akhirnya terbit lagi Satgas BLBI, ya akhirnya dipakai lagi dasar hukum itu karena memang sebenarnya kalau mau dilihat dimanapun nggak ada gitu, nggak ada dasar hukum yang yang menghendaki adanya Satgas BLBI. Namun ya karena memang ada tadi keputusan MPR yang sampai saat ini masih berlaku, itu bisa menjadi salah satu dasar hukumnya. Gitu. Oke, seperti itu ya. Gimana teman-teman? Sebenarnya waktunya kita sudah habis sih Kak, tapi ya kayak masih gantung nggak sih ngopi seruput kita kali ini? BLBI yang tadinya kita hanya ingin fokus sama tagihan BLBI-nya, sama MSEE-nya, dan pembahasan jadi meluas kemana-mana jadinya seperti itu ya kayak.
Oke, mungkin dari kalau udah nggak ada teman-teman yang bertanya juga, bisa disampaikan closing statement terkait dengan judul kita Ngopi Serput kali ini, tagihan BLBI dan MSEE. Untuk closing statementnya silakan Kak. Oke, BLBI dan MSEE, tagihan BLBI dan MSEE. Udah kita bahas secara rigid tadi, baik itu persoalan perdata, pidana, dan bahkan permasalahannya, permasalahan hukumnya terkait MSEE dan tagihan BLBI itu tadi. Kenapa ada tagihan lagi ketika negara sudah memegang jaminan tersebut? Dan pada saat disebutkan perjanjian tersebut, aset tersebut sudah memenuhi atau sudah cukup untuk melunasi BLBI tersebut. Kenapa sampai saat ini muncul tagihan baru, tagihan lagi gitu? Padahal aset sudah dipegang oleh pemerintah. Namun memang kemudian banyak dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi dengan adanya inflasi dan juga harga aset yang mungkin naik turun dan lain-lain, mungkin pemerintah akhirnya menyampaikan butuh ada tambahan dana lagi yang dananya mungkin sudah disebutkan angka-angka tersebut. Namun saran dari kami sebenarnya pemerintah harus lebih transparansi sih sebenarnya terkait penyelesaian dana BLBI ini. Angka tersebut berasal dari mana? Apakah siapa saja yang sudah lunas? Apakah orang-orang yang dipanggil ini itu memang bermasalah di pidana dan perdata atau bagaimana, kan kita juga nggak tahu seperti itu. Jadi butuh adanya transparansi lagi dari pemerintah terkait penyelesaian dana BLBI ini agar masyarakat juga ikut memantau dan juga agar masyarakat ini juga tahu kenapa dana BLBI ini tidak kunjung selesai, kenapa negara ini tidak kunjung bebas dari tagihan-tagihan IMF, anggaplah seperti itu. Jadi harus ada keterbukaan informasi lagi sih kalau dari kita. Oke, mungkin itu teman-teman terkait ngopi seruput kita kali ini, tagihan BLBI dan MSEE. Terima kasih banyak Karumlah pencerahannya. Terima kasih banyak juga Kak Irham yang udah nemenin. Iya, bener banget, permasalahan yang bener-bener memang panjang dari mulai Krismon sampai sekarang gitu ya kayak belum usai juga sampai dibentuk badan atau satgas dari pemerintah sebelumnya hingga pemerintah yang sekarang gitu ya. Semoga bisa mendapatkan solusi dan terselesaikan terkait dengan permasalahan tagihan Bank Likuiditas Bank Indonesia ya. Seperti itu ya Kak. Oke, mungkin kita akhiri ya Kak ya. Iya. Untuk teman-teman jurisian, terima kasih banyak waktunya yang sudah bisa menyempatkan ngopi seruput kita, yang bisa hadir dalam ngopi seruput kita kali ini. Jangan lupa di minggu selanjutnya pasti kita adakan ngopi seruput pasti dengan tema dan narasumber yang tentu nggak kalah menarik ya Kak ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Oke, Kak Romlah, terima kasih banyak atas pencerahannya. Terima kasih atas materi dan semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam minggu untuk teman-teman semua. Happy weekend. Happy weekend bagi yang nggak jomblo. Selamat malam mingguan. Iya. Oke, Kak Rom, terima kasih banyak. Ya, selamat malam Kak Irham. Malam, Kak.